Case study 1. How strategies work. Jadi case study di sini adalah salah satu cara kita mendrill ilmu kita di dalam strategic management. Saya ambil case ini, case-nya Pak Bejo. Pak Bejo bekerja dengan gaji yang tinggi, tapi bikin frustasi karena sering pulang larut malam, bahkan sampai menginap karena harus keluar kota. Sehingga waktunya habis untuk keluarga, istri, dan anak gadisnya. Lalu ia berpikir untuk punya waktu bahagia bersama keluarga, working from home, dengan mencoba berbisnis, berinvestasi via internet. Lalu Pak Bejo mulai trading saham di pasar saham via internet. Menguntungkan tapi kecil dan menyita waktunya serta stressful. Bejo berusaha dengan alternatif lain, belajar trading foreign exchange atau forex, dikenalannya yang sudah mahir dan terbukti telah mendapatkan keuntungan dengan konsisten. Bejo disarankan temannya itu dengan belajar disarankan temannya jangan belajar pada yang punya interest untuk mengambil uang darimu. Apa yang dimaksud? Mungkin yang dimaksud temannya Bejo itu jangan belajar dari, katakan dari broker. Broker itu kan juga cari uang ya. Sehingga kemungkinan nyarinya dari yang diajarinya. Jadi disarankan kalau bisa belajar ya dari independen gitu. Jangan yang punya interest seperti belajar dari broker. Berdagang forex secara sistem sangat menjanjikan keuntungan yang besar. Itu ROI-nya akan lebih tinggi dibanding semua investasi yang di pasar keuangan, namun berisiko tinggi juga. Kebetulan karena pandemi COVID-19, perusahaannya mengurangi karyawan, termasuk Bejo. Terus Bejo sekarang full-time trading forex dengan modal pesangon karena berhenti bekerja. Mulailah Bejo menghubungi salah satu broker forex untuk buka akun demo. Dan dengan cara promosi dari pihak broker, Bejo cepat-cepat buka real account. Di dalam demo account hampir tidak pernah ada kesalahan. Tapi ketika masuk di real account, Bejo kehilangan atau rugi 5.000 US dollar alias rugi kena margin call. Lalu top up 1.000 dolar. Dimakan oleh margin call juga. Top up lagi 1.000 dolar sampai 3 kali melakukan top up. Dan akhirnya mulai menunjukkan hasil setelah top up yang ketiga menjadi 1.200 US dollar. Tapi dalam waktu singkat turun lagi menjadi hanya 300 US dollar. Bejo tetap gigih dan pantang mundur dan tak mau mikir masa lalu yang telah kehilangan uang. Bejo sekarang punya penghasilan 7.500 US dollar per bulan dari investasi di forex. Dan dia berkata, trading forex sukses itu 75% berdasar psikologikal faktor. 15% itu besarnya modal berapa dan volume tradingnya berapa. Lalu konsepnya adalah konsep trading, bukan konsep berjudi. Sebuah investasi untuk mengembangkan modal adalah suatu bentuk investasi, bukan suatu area judi. Dan 10% metode trading, kapan entry, kapan exit berdasar sinyal yang ada.
Dari pengalamannya, Bejo berkata bahwa kunci keberhasilannya terletak pada penempatan secara disiplin dalam stop loss strategi. Kita harus siap salah dan rugi. Mungkin lebih sering rugi dibanding untung. Lalu Bejo berkata, menawi panjenengan salah, ruginipun alit. Menawi panjenengan leres, untungipun ageng. Ini kata Bejo. Tetapi secara internasional itu adalah kata when you are wrong, lose a little. When you are right, make a lot. Dasar-dasar case study yang ingin kita kembangkan adalah case study ini adalah merupakan integral part dari strategic management. Kita akan menyajikan bagi yang sedang belajar atau student dengan experience atau pengalaman di dalam penanganan strategic problem solving di dalam strategic management. Case study present what happened in the journey over a number of years. Jadi case study ini merupakan analisa dari satu perjalanan usaha dengan tempo yang lama. Kalau kita baru berusaha seminggu ya nggak bisa dicari case study-nya karena ini merupakan jangka panjang yang harus dianalisa. Lalu kita akan deal with changes and competitive environment and manager response. Respon apa yang para manajer lakukan dengan adanya changes and competitive environment. Find the right strategy that logic and reasonable and profitable in the future. Jadi mendapatkan strategi yang benar secara logik dan punya reasonable dan profit di masa yang akan datang. Jadi high variety atau banyak sekali macamnya, tetapi tidak seorang pun yang tahu jawaban yang benar. Masing-masing punya reason sendiri-sendiri. Tapi itu harus kita lakukan karena ini adalah area untuk mendrill kecerdasan kita. Strategic thinking kita akan didrill di dalam menangani atau mengupas case study. Kalau di kuliah yang nyata itu masing-masing ditugaskan seorang harus presentasi untuk membawa idenya apa. Lalu yang lain mengupas atau tanya jawab, debat, sehingga diketemukanlah bahwa ide itu adalah ide yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu nanti hasil daripada case study ini akan kita analisa di dalam next video. Lalu kata bijaknya akan saya sampaikan, ini kata bijak yang saya tulis tanggal 1 Juli. Orang-orang sukses pun bergelut dengan berhasil dan gagal. Yang membedakan orang sukses adalah dapat bangkit dan belajar dari kegagalan untuk menemukan cara baru untuk sukses. Sekian, salam SPC. Smile, positive thinking, continuous improvement.